Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, di hari keempat, hari ini kita memasuki tanggal 8 setelah kita mulai di tanggal 5 kemarin. Di tanggal 8 Juni 2026, kita masih membahas decluttering muslim, hidup minimalis menyambut Muharram, tahun baru, bulan baru. Kali ini kita membahas di part kedua, yaitu tentang ubah pola pikir. Nah, sebelum kita mengubah pola pikir, kita harus memahami pola dulu ya. Sebenarnya dalam hidup ini kita tidak hanya mengandalkan pikiran gitu ya, namun juga perlu memahami bahwa kita biasanya disabotase oleh perasaan juga, dan ketika kita tidak mampu memahami perasaan, maka pola pikir kita pun akan mengalami stagnasi. Misalnya, kita udah belajar, kita udah tahu teorinya, kita udah paham betul gitu ya. Konsekuensi kalau rumah kita berantakan, kalau kita menunda-nunda pekerjaan, tapi kita tetap melakukan itu gitu. Sadar tidak sadar. Nah, pola-pola ini biasanya membuat kita semakin jauh dari tujuan hidup kita gitu, karena mendistorsi atau mengaburkan apa-apa yang sebenarnya esensial perlu kita lakukan gitu. Misalnya, kita tahu bahwa sebagai perempuan kita ini perlu lembut gitu. Karena lembut ini kan suatu hal yang ada di dalam diri kita gitu ya. Namun kita setiap hari selalu ada aja part marah-marah, ngomel-ngomel, atau ngambek, atau misalnya merasa diabaikan, merasa disakiti, merasa tidak diapresiasi gitu. Nah, ini roots-nya atau akarnya apa? Karena kita sebagai perempuan tuh beda banget dengan laki-laki ya. Kalau laki-laki itu kan dia lebih stabil karena secara struktur pun Allah menciptakan laki-laki lebih kokoh gitu. Secara material misalnya, besinya lebih tinggi. Sedangkan kita perempuan kuprum atau tembaganya yang lebih banyak gitu, sehingga kita mudah meleot, apa sih, mudah uh, secara tubuh itu nggak sekokoh laki-laki lah bahasanya gitu sederhananya. Dan dalam 1 bulan kita juga mengalami siklus. Dan kalau kita hari ini sudah 35 plus atau 40 plus, itu kan udah ada perimenopause. Nah, apalagi udah menopause, itu akan sangat mengubah ritme dan struktur yang ada di dalam tubuh kita, sehingga jika kita tidak memahami diri kita sendiri, maka kita yang ada adalah akan terjebak dengan pola-pola yang lama, pola-pola yang merugikan gitu bahasanya. Nah, misalnya apa? Perfeksionisme. Perfeksionisme ini kan kita merasa harus terpenuhi semua sekaligus atau tidak sama sekali gitu ya. All or nothing. Jadi all or nothing at all. Bahasanya itu kayak aku mau ngerjain semua dari depan sampai belakang atau enggak sama sekali. Atau misalnya mau menyelesaikan suatu pekerjaan sempurna gitu. Tapi kalau misalnya kurang satu aja itu kayaknya gagal gitu. Jadi perfeksionisme ini sebenarnya produk dari bagaimana kita beradaptasi dengan relasi di sekitar kita, terutama di masa kecil gitu ya. Soalnya kita sering dikritik atau kita sering dikoreksi misalnya, sehingga kita merasa bahwa kita itu perlu terus-terus fixing gitu, perlu terus-terus membenahi gitu. Padahal misalnya kita membenahi satu meja kerja gitu, nggak perlu all meja kerja sampai kinclong gitu ya. Misalkan satu spot aja, alat tulis di dalam alat tulis kita, di dalam kotak pensil misalnya, nggak perlu misalnya dalam satu meja selesai semua gitu, tapi dalam satu part saja itu sudah sebenarnya menjadi apa ya istilahnya, treatment untuk kita yang perfeksionisme, terutama dalam kehidupan rumah tangga ya. Misalnya kita perlu banget anak itu nggak boleh salah gitu, anak itu harus nurut gitu bahasanya. Nah, ini kan pola-pola yang sebenarnya kalau anak nurut, lalu kita di mana posisi kita gitu untuk memberikan ilmu misalnya, atau memberikan pelajaran, atau misalnya anak harus 100% baik gitu.
Padahal anak kita itu bukan malaikat gitu. Kita aja nggak bisa 100% baik gitu. Maksudnya dalam tanda kutip, ya kita pasti punya momen yang namanya salah, lelah gitu. Dan ini manusiawi gitu. Sehingga perfeksionisme ini akan menghambat kita dalam hal berbenah, terutama misalnya yang suka menunda. Aku akan, atau misalnya gini, jangan menunda pekerjaan. Misalnya dalam mensyukuri suatu nikmat, kita misalnya punya rumah, karena rumah kita nggak sesuai dengan Instagram misalnya, kita merasa tidak bahagia. Padahal dengan kita menghuni rumah, itu saja sudah bagian kenikmatan yang luar biasa. Karena begitu banyak orang yang di luar sana masih terlunta-lunta gitu. Atau bahkan misalnya kita belum punya rumah sendiri, masih ngontrak. Padahal di luar sana juga banyak orang yang hidupnya di jalan gitu, yang mereka tidak mengontrak, tidak mampu untuk mengontrak gitu misalnya. Sebenarnya bukan comparing ya, tapi lebih kepada kita itu terlalu ingin sempurna gitu, padahal nggak ada yang bisa sempurna. Nah, di sini kita perlu aware atau misalnya kita perlu memahami ya, apa sih latar belakang dari perfeksionisme kita, karena pastinya beda-beda gitu ya. Jadi, untuk kita bisa creating space, mengubah rumah atau ruangan di hidup kita lebih lapang, kita perlu juga memahami akar dari pola-pola lama kita ini gitu. Nah, kemudian self guilt. Ini merasa bersalah. Misalnya takut untuk hmm, misalnya gini, kalau ibu rumah tangga itu kan pasti kerjaannya nggak habis-habis, dan kita itu merasa bersalah kalau kita istirahat. Nah, ini pola yang sebenarnya padahal tubuh kita itu membutuhkan istirahat gitu. Namun kita mengikuti pola-pola lama, nggak boleh istirahat gitu istilahnya. Atau misalnya gini, aku harus produktif. Kalau nggak produktif, aku berarti gagal. Padahal, dan merasa bersalah gitu. Padahal nggak apa-apa nggak produktif juga gitu. Ada masa-masa kita memang perlu rest atau istirahat. Dalam 1 bulan misalnya, saat kita haid, itu kan fase yang dingin banget ya, winter season kita. Nah, saat kita haid, tapi kita berusaha bekerja keras sekeras-kerasnya, padahal itu momen yang perlu istirahat. Karena kita ada heavy blood, darah lagi banyak, kita lagi kekurangan zat besi yang luar biasa gitu. Atau setelah di fase nifas, misalnya setelah melahirkan anak, butuh istirahat yang sangat banyak gitu. Kita gunakan itu. Pun dalam 1 hari, misalnya kita butuh banget untuk menyendiri dengan merenung dan mengolah meregulasi perasaan kita. Nah, kita untuk apa ya, untuk bisa stay dengan diri kita sendiri, kita bisa mengenal diri kita sendiri, kita jadi lebih aware dengan perasaan-perasaan dan pola-pola pikir kita, termasuk pola-pola kehidupan kita. Maka kita perlu uh, apa ya, mengenyahkan rasa ini, self guilt ini, rasa merasa bersalah ini. Nah, kemudian being dan doing. Nah, terkadang kita berbenah itu dengan aktivitas doing ya. Doing itu melakukan, tapi jarang sekali being. Apa bedanya being dan doing? Being itu kita perempuan, as feminine, sedangkan doing itu masculine things atau sesuatu yang sangat maskulin gitu. Nah, selama ini kalau kita menemukan harmonisasi di antara being dan doing, itu insya Allah kita sehat. Kita akan lebih selaras gitu ya. Nah, ketika doing, kita itu seolah-olah mengerjakan sesuatu dengan menggunakan pola pikir atau otak kita. Kita itu pihak yang beda dilakukan. Misalnya gini, kita itu adalah seseorang yang ada di luar diri kita. Jadi kita tuh fixing, misalnya aku salahnya apa ya? Bisa suka mencari kesalahan. Aku akan akan memperbaiki ini. Jadi fixing, doing itu lebih kepada bagaimana dia menjadi diri. Jadi kita itu kayak dibagi dua gitu. Atau misalkan dalam berbenah, kita melihat sesuatu itu perlu diperbaiki, perlu di fixing gitu. Nah, dalam berbenah ini kalau kita terlalu doing, kita itu akan lebih mudah stres gitu. Kenapa? Karena biasanya dengan aktivitas doing, kita itu mengerjakan sesuatu ibaratnya kita itu sedang memperbaiki sesuatu. Padahal sesuatu itu sebenarnya bukan untuk diperbaiki secara total gitu, tapi lebih kepada dipahami. Nah, being itu part untuk memahami.
memahami ini emang prosesnya menggunakan feelings ya, perasaan. Jadi roots-nya itu kesadaran. Orang melakukan sesuatu aktivitas itu biasanya ritmis. Misalnya kita bangun tidur, nyiapin sarapan, bangun tidur, ke dapur, menyiapkan sarapan, terus kemudian kita menata sarapan, kita misal kalau punya anak menyiapkan kebutuhan anak, kebutuhan suami dan seterusnya. Itu doing. Nah, namun doing ini tidak berdasarkan uh, kesadaran gitu. Jadi dia tuh udah otomatis. Sholat misalnya, doing sholat. Sholat kita Allahu Akbar sampai salam. Kita nggak tahu apa yang dikerjakan. Yang penting udah selesai aja. Nah ini menggugurkan kewajiban. Sedangkan being itu dia roots-nya itu dari diri sendiri. Jadi kita dengan diri kita itu menjadi satu. Misalnya kita sedang berbenah dapur, spesifiknya mencuci piring gitu. Nah saat kita mencuci piring, kalau kita doing itu biasanya ya udah yang penting selesai, seret selesai. Tapi kalau kita being dengan saat mencuci piring itu kita sedang misalnya oh ada air yang mengalir, kita sense banget ini air menyentuh kulit tangan kita, sabun-sabun juga menyentuh kulit tangan kita, kotoran-kotoran kita bersihkan, misalnya kita kita lihat oh ini kotorannya lumayan lengket, lumayan, nah itu benar-benar di embodying gitu, di experiencing di dalam tubuh badan kita sendiri, sehingga banyak penelitian yang mengatakan mencuci piring itu bagian dari healing, ada yang mengatakan terapi, bahkan terapi trauma yang sangat besar. Ada seorang berorang tua yang kehilangan anak dan terapinya salah satunya mencuci piring gitu. Itu karena memang di dalam aktivitasnya itu ada experiencing secara somatik gitu, secara tubuh gitu. Dan tubuh ada di sana ada sensasi yang dirasakan. Mandi misalnya, mandi jebar-jebur gitu. Terus kita selesai, aktivitas membersihkan badan selesai. Nah, tapi kalau kita being at present moment, kita benar-benar real, merasakan sensasi yang ada di kulit, kita membersihkan, apalagi ditambah intensional ya, ditambah yang pertama meluruskan niat, wah itu combo banget untuk kita menjadi lebih aware. Nah, being ini roots-nya yaitu kesadaran. Dan ini tidak inspiration gitu. Tidak, misalnya gini, kalau kita dalam berbenah itu kadang gitu kayak misalnya nyapu gitu. Nyapu itu kalau yang penting asal bersih kita laksanakan selesai-selesai. Nah, tapi kalau kita being, kita tuh happiness-nya itu ada gitu. Kita tuh nggak akan marah-marah, nggak akan ngomel-ngomel, karena di sana kita senang gitu. Dan roots-nya itu kita sadar bahwa kita butuh itu. Sehingga kita melakukan kegiatan aktivitas berbenah itu ya karena kita memang menyukainya, misalkan being as wife, kita jadi istri dengan being dan istri jadi doing itu jauh banget. Kalau istri jadi doing, misalnya kita menyediakan target-targetan yang ketat gitu, sedangkan susah untuk fleksibel gitu, dan kita merasa harus memenuhi semua gitu, ada perfeksionisme di sana juga, uh, terlalu berpikir gitu ya, sehingga kalau berpikir itu kan jadi overthinking itu biasanya di kepala penuh tapi di jiwa itu kosong sehingga di kaki dingin. Jadi biasanya orang-orang yang overthinking itu biasanya kakinya dingin, secara energi tidak merata dan di kepala itu panas gitu. Bisa bisa pusing, bisa keliengan kayak gitu karena tidak merata energinya. Nah, ini karena terlalu doing. Sedangkan being ini adalah bagaimana kita memang membadani gitu. Kita itu being itu kan menjadi manusia as human being gitu, bukan human doing gitu. Dan misalnya sabar gitu. Sabar itu kita tahu bahwa bersama kesabaran itu ada kesadaran gitu. Sedangkan orang yang misalnya doing sabar itu biasanya belum tentu bisa misalnya ringan gitu. Secara bobot itu jauh banget antara being dan doing. Mungkin suatu saat kita bahas ini lebih. Nah, tujuan dari kita mengubah pola pikir itu menghadirkan rasa aman ya, karena kita itu di dalam diri kita, di dalam hunian rumah kita itu pasti ingin banget gitu ya, ingin sekali untuk menghadirkan rasa aman ini gitu. Misalnya, kita merasa aman aja di rumah. Biasanya kan kalau kita di luar rumah misalnya ada rasa-rasa ada yang ditahan atau bagaimana. Nah,
seapa adanya dalam rumah itu benar-benar kita tuh terlindungi, jadi merasa menjadi diri sendiri gitu. Walaupun idealnya kita itu di semua level perlu ada safety. Nah, safety ini secara physically memang bangunan ya, tapi secara holistic safety itu ada di dalam diri kita sendiri. Nah, kita bisa menghadirkan safety melalui mengubah pola-pola buruk kita gitu, pola-pola lama menjadi pola-pola yang terutama pola pikir yang memang tidak relevan gitu dengan hari ini. Nah, kemudian ini yang paling penting, receiving skills. Receiving skills ini bagaimana kemampuan kita mampu menerima sesuatu. Kita itu kan ibaratnya rumah kita tuh rumah. Nah, rumah ini kalau dia terlalu sempit dan udah penuh, maka kita akan kesulitan untuk bisa menerima sesuatu yang baru, ilmu atau pengalaman atau pola-pola pikir yang lebih sehat gitu. Makanya kita decluttering. Nah, receiving skills sebagai seorang perempuan biasanya itu adalah kita benar-benar menerima seapa adanya apa yang hadir di dalam hidup kita, tidak judgmental, tidak menghakimi, tidak playing victim, tidak merasa menjadi korban, dan benar-benar menerima itu menggunakan kesadaran. Makanya ada being, to be, receiving skills. Nah, ketika kita menerima, karena kan kita itu seperti rahim ya, kantong yang punya potensi untuk membesarkan sesuatu. Nah, namun ketika di dalam diri kita masih banyak hal yang belum rilis, maka biasanya kita itu susah untuk menerima kebaikan aja. Misal kita jadi kayak utang budi, padahal kebaikan tuh ya kebaikan itu aja kita terima ya as it is gitu, jadi nggak ada embel-embel gitu. Misalnya kita pun juga menerima apa clutter gitu ya. Nah, clutter itu kita terima dan akhirnya kita pahami kan ini kenapa, dan kemudian kita olah sehingga ketika clutter ini menjadi penghalang gitu ya dari kita beribadah misalnya, maka kita akan dengan kesadaran untuk segera mengeluarkannya gitu, tidak menyimpan. Misalnya di dalam rumah kita udah tahu nih ada barang-barang yang tidak digunakan yang udah terlampau lama, tapi kita mendatangkan barang baru dan terus menerus mendatangkan barang baru sehingga rumah kita sesak. Padahal menerima itu butuh kapasitas gitu. Kalau kita tahu kapasitas di dalam rumah kita udah penuh, ya kita nggak akan mau menerima kan gitu. Kecuali kalau kita mau beres-beres gitu. Nah, pun dalam kehidupan kita sebagai seorang istri dan seorang ibu. Ya, ini mungkin agak panjang karena cukup abstrak ya. Nah, yang paling poin utama dari mengubah pola pikir ini yaitu berbenah itu adalah bagian dari iman. Jadi kalau misalnya kita hari ini merasa berat, coba kita korelasikan bahwa berbenah ini ibadah, sehingga akan sangat ringan. Dan the less clutter, more presence. Jadi semangat berbenah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di next episode, insya Allah.